Selamat malam, perkenalkan nama saya Hardianto Manulang. Saya murid kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi PAK atau pelajaran agama Kristen yang berjudul Iptek yang bermanfaat dan yang merugikan. Menjelaskan arti dari judul ini, saya akan memberikan contoh beberapa iptek yang sudah kita gunakan zaman sekarang ini, seperti handphone, TV, kipas angin, radio, dan banyak lagi lainnya. Dan kita semua sudah tahu apa saja iptek yang sangat canggih dan sudah sangat banyak kita gunakan, kita lihat di kehidupan sehari-hari kita. Kembali lagi kita ke materinya. Iptek yang bermanfaat dan yang merugikan. Tidak dapat dipungkiri bahwa pada zaman sekarang ini, kemajuan zaman atau alat-alat yang canggih sudah banyak diciptakan oleh manusia. Alat ini diciptakan untuk kepuasan diri atau untuk menuangkan hasil karyanya melalui sebuah iptek. Iptek adalah alat yang dibuat dari hasil pemikiran manusia yang dapat membantu manusia dalam melakukan segala hal. Tetapi iptek yang diciptakan oleh manusia ini bisa menciptakan dampak buruk dan dampak baik, seperti yang kita lihat dan kita ketahui masing-masing. Mungkin tanpa saya jelaskan pun kita sudah tahu banyak sekali dampak buruk dan dampak negatif. Dampak negatif dan dampak positif bagi kehidupan kita sehari-hari. Contohnya dampak positif. Iptek jika kita pergunakan secara baik bisa sangat berdampak baik bagi kita, baik untuk keagamaan kita, seperti untuk memuliakan nama Tuhan. Maksudnya di sini seperti di gereja, kan di gereja itu ada alat-alat musik yang kita gunakan untuk memuliakan nama Tuhan, untuk bernyanyi seperti mikrofon dan loudspeaker sebagai pembesar suaranya. Yang kedua, iptek sangat bermanfaat bagi kehidupan. Jelas itu sudah tidak perlu saya beritahukan karena sudah jelas iptek sangat bermanfaat. Seperti handphone, kita bisa menghubungi saudara jauh kita. Contoh kecilnya ya seperti handphone ini bisa kita gunakan untuk keperluan kita sehari-hari, seperti membantu pekerjaan sekolah. Dan dampak positif yang ketiganya untuk kesejahteraan. Iptek yang diciptakan zaman sekarang ini sudah sangat menyejahterakan untuk bagi masyarakat yang memanfaatkannya untuk kebaikan dan tahu cara memanfaatkannya. Iptek juga mempunyai dampak yang buruk atau yang merugikan. Contoh yang pertama, iptek yang dapat melanggar norma agama. Seperti yang kita lihat pada zaman sekarang ini sudah banyak sekali gara-gara iptek ini banyak yang melanggar norma agama. Seperti contohnya tawuran. Padahal agama mengajari untuk saling mengasihi. Mengapa bisa terjadi tawuran? Mungkin karena sindir-sindiran di sosial media dan lainnya. Yang kedua, melanggar norma masyarakat. Maksudnya di sini melanggar norma masyarakat seperti norma masyarakat yaitu berperilaku sopan. Tetapi karena iptek tadi nih seperti handphone melihat perilaku orang lain atau negara lain yang tidak senonoh atau tidak sesuai dengan norma. Seperti berpakaian ketat, seperti berbicara kasar kepada orang yang lebih tua. Banyak sekali dampak negatif bagi kehidupan kita. Tetapi ini semua tergantung cara kita menggunakan iptek. Iptek bisa bermanfaat dan bisa sangat merugikan jika kita tahu cara menggunakannya. Iptek juga ada landasan Alkitabnya. Pertama ada Amsal 1 ayat 7a, yaitu takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Maksudnya takut akan Tuhan bukan berarti kita takut, tetapi kita segan kepada Tuhan karena kita tahu Tuhan adalah yang maha kuasa yang menciptakan kita. Jadi setinggi apapun ilmumu tetaplah takut akan Tuhanmu karena Tuhanlah yang memberikan ilmumu itu semua. Yang kedua ada Kejadian 3 ayat 7, yaitu ini tentang Adam dan Hawa yang bisa membuat pada saat mereka sedang telanjang, mereka bisa membuat iptek sederhana dari daun pohon ara dan mereka membuat cawat untuk menutupi badan mereka.
Yang ketiga ada kejadian 3 ayat 21. Di sini Tuhan sudah membuat kain atau pakaian mereka dari kulit binatang. Berarti di sini kemajuan zamannya sudah semakin maju, karena dari daun ara sekarang pada zaman itu sudah memakai kulit binatang. Yang keempat ada kejadian 6 ayat 14 sampai 16, yaitu membuat bahtera. Pada saat zaman ini Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat bahtera untuk menyelamatkan dirinya dan ternak-ternaknya. Di sini kita sudah mengetahui bahwa pada zaman itu juga sudah ada iptek. Apa itu iptek? Ya tadi itu ilmu pengetahuan, dan bahtera ini dibuat berdasarkan ilmu pengetahuannya. Yang kelima ada 1 Raja-Raja ayat 6. Di sini Salomo mendirikan bait suci. Bait suci ini adalah iptek pada zamannya. Dia menciptakan berdasarkan pengetahuannya. Berarti pada zaman ini sudah ada ilmu pengetahuan, yaitu bait suci yang diciptakan tadi. Oke, sekian dulu hasil penjelasan saya dari materi pak tadi. Bila ada yang kurang dan bila kelebihan, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Saya Hardianto Manulang, kelas 11 IPS 2. Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Shalom.